Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسوله وخاتم الأنبياء المرسلين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله kepada para muttaqun. واعلموا قال الله تعالى بكريم من الشيطان الرجيم: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini tiada perindah kecuali kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kita dilimpahkan rahmat, taufik hidayah serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kelapangan, kesempatan untuk kita bersama-sama kembali memenuhi panggilannya, mematuhi perintahnya, untuk kita melakukan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah di rumah Allah yang kita sama-sama banggakan ini. Salam salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga mereka senantiasa setia kepada tuntunan Rasulullah SAW dalam kehidupannya dimanapun ia berada sampai dengan ajal menjemputnya. Jemaah rahimakumullah, mari kita selalu berupaya tingkatkan keimanan kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauh segala yang Allah Subhanahu wa taala, menjauh segala apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan. Insyaallah dengan itu kita selalu akan mendapatkan bimbingan hidayah dan insyaallah kita senantiasa istiqomah di jalannya. Jemaah rahimakumullah, kita sudah hampir di akhir bulan Syawal. Tentu bulan Syawal ini tidak terlepas dari akta kita, kehidupan kita pada kita selama sebulan lamanya itu di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, satu bulan lamanya kita mentarbiyahi pribadi kita masing-masing selama Ramadan. Dan sekarang kita Ramadan sudah meninggalkan kita hampir sebulan lamanya. Semoga apa yang kita pernah lakukan, ibadah terbaik, apa yang terbaik senantiasa membekas dalam kehidupan kita sampai dengan kita akan menempuh perjalanan selama 11 bulan lamanya untuk bertemu kembali insyaallah di Ramadan tahun 1445 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa ibadah Ramadan adalah suatu ibadah musiman. Puasa Ramadan hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada puasa Ramadan di luar Ramadan. Oleh sebab itu kita senantiasa perlu mewaspadai, menjaga-jaga, merawat ibadah-ibadah kita selama Ramadan. Karena ada peringatan Rasulullah di kulli amal syurur wa li kulli syurur fatratuh, man yaku fatratuh ila sunnah faqad ihtada wa man yaku ila ghairi dhalik faqad dhalla. Rasulullah memberikan kepada kita, setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu ada masa kemunduran, ada masa stagnan setelah masa
meningkatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya kita kepada Allah selama Ramadan. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengalami atau tidak mengerjakan amalan tertentu yang pernah dikerjakannya, maka dia pada posisi yang mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengalami kemerosotan atau mundurnya atau tidak suatu ketika tidak mengamalkan apa yang pernah dikerjakannya pada waktu yang lalu, faqad ihtada, sungguh dia berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang tidak mengerjakan kembali ketaatan, ibadah yang terdekat yang pernah dilakukannya, sungguh dia termasuk orang yang sesat. Dalam redaksi yang lain katakan orang yang binasa. Jemaah rahimakumullah, bagaimana seorang yang tidak menunaikan amal ibadahnya yang pernah dikerjakan pada tahun bulan-bulan yang lalu atau yang lalu atau hari sebelumnya, tetapi masih kategori sunnah kata Rasulullah, seperti mereka di dalam perjalanan safar atau murid atau sakit. Ketika safar, seseorang tidak bisa menunaikan qiyamul lail pada waktu dia mulai pada Ramadan. Ketika orang sakit, dia tidak mampu mengerjakan ibadah selama dibandingkan ketika dia dalam kondisi walafiat. Ini artinya bahwa karena udzur, karena halangan darurat tertentu yang memang selalu mensunnahkan, dia bukan rekomendasi dispensasi untuk tidak mengerjakannya, maka inilah mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang sengaja tidak mengerjakan amal ibadah itu, maka dia sesat. Kalau bukan itu karena sunnah kata Rasulullah. Jemaah makmur, inilah yang kita harus waspadai. Karena ketika seorang mengalami stagnan, kejenuhan, kemerosotan, ini strategi yang paling ampuh bagi pasukan iblis untuk menghalangi ketaatan kita, untuk meragukan ketaatan kita. Dalam surat Al-Hasyr 17, "Tsumma latiyanahum min ba'din khabir wa la yamshuma'in fala tajidu syakirin." Kata iblis, berjanji kepada Allah ketika dia sudah menjadi hamba yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, maka iblis berjanji kepada Allah, aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka, sehingga engkau tidak melihat mereka kebanyakan bersyukur. Jemaah rahimakumullah, bagaimana Ibnu Abbas, seorang mufassir ahli tafsir di zaman sahabat, menafsirkan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika iblis menggerong-gerong kita dari depan, ini menghembuskan, mengganggu kita untuk kita ragu-ragu dengan hakikat kehidupan akhirat kelak nantinya. Kita ragu. Si fulan tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, tapi kaya raya. Semakin megah, semakin banyak mobilnya. Sementara si fulan yang lain begitu tekunnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sekedar untuk makan sebagainya. Ini sebuah keraguan-keraguan. Padahal harta benda, prestasi duniawi gak ada hubungannya dengan amal ibadah kita yang Allah perintahkan kepada kita selama hidup kita ini. Kalau tidak berhasil dari depan kita, maka dia akan mendatangkan dari belakang kita.
agar kita senantiasa tergiur melihat indahnya keberlapang kehidupan dunia ini, lezatnya menikmati jabatan, memudahkan segalanya, mudah mengalahkan segala cara. Karena dia melihat betapa indahnya, lezatnya harta benda dan jabatan itu. Ketika kedua tidak berhasil, dia mendatangi kita dari samping kanan kita, yaitu dengan hembusan agar kita mengaburkan persoalan urusan agama. Seorang ulama yang terkenal sebelum menjabat diberi jabatan mengatakan bahwa yang ini diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi jabatan dia mengatakan ini halal. Nah, nah, ketika iblis berada di samping kiri kita, dia akan mengembuskan agar kita melihat tergiur betapa manisnya masjid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita jaga amalan-amalan selama kita menikmatinya selama 1 bulan Ramadan, agar tidak kita mengalami kejenuhan, kemerosotan, kemunduran, karena ini akan memberikan peluang yang besar bagi iblis untuk menghalang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ketika Allah bertanya kepada Baginda Aisyah, wahai Amirul Mukminin, ibunya seorang mukmin, apakah Rasulullah mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Aisyah, la amaluhu kana yudaman. Tidak. Rasulullah senantiasa beribadah selamanya, sepanjang hari, sepanjang tahun. Tidak pernah mengkhususkan taat hanya bulan-bulan atau masa tertentu. Jemaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, Ibnu Rajab, seorang ulama tabi'in rahimahullah, mengatakan barang siapa apabila suatu amalan tertentu yang dikerjakan, maka seharusnya akan melahirkan ketaatan-ketaatan selanjutnya. Jika seorang dengan ketaatan yang melahirkan ketaatan selanjutnya, ketaatan yang lain, itu pertanda bahwa amalnya telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ketaatan yang pernah dikerjakannya tidak melahirkan ketaatan yang baru, bahkan kemunduran, kemerosotan, maka ulama ini mengatakan pertanda bahwa amalnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa amalan ketaatan tertentu yang pernah kita kerjakan itu akan putus pahalanya dengan pribadi kita manakala amalan itu kita telah tinggalkan atau tanggalkan. Jemaah rahimakumullah, mari kita rawat amal ibadah yang pernah kita lakukan dengan terbaik, agar supaya kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengerorong kita, mengganggu kita dalam mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis tidak pernah senang, dia cemburu kalau kita senantiasa menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu,
Aisyah menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas, alaikum min a'mali ma tutiqun. Wa inna Allah yumallu hatta tamut. Wa inna habba Allah ila amali ila Allah ma bi'alaihi wa inna Allah. Wahai manusia, kerjakan amal ibadah itu menurut kemampuannya. Menurut kemampuan. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan menyaksikan, menerima ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kamu sendiri yang bosan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ketahuilah bahwa Allah paling suka, paling mencintai amalan-amalan hamba Allah walaupun sedikit, tetapi ajak istiqomah. Itulah amalan yang Allah paling sukai pada diri kita sebagai hamba Allah yang telah menunaikan ibadah puasa selama Ramadan, yang telah berhasil menunaikan ibadah 6 Syawal, bulan Syawal ini. Maka kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Nahl ayat 92. Wala takunu kalladzina qad zakatna min ba'di quwwatin angkana. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang melepaskan benang helai per helai setelah dia tenun menjadi kain yang utuh. Akhirnya benang itu bercerai-berai. Ini perumpamaan seseorang yang telah merangkai, membangun amal ibadah yang terbaik, kemudian ketaatan itu gugur, hilang sedikit demi sedikit hingga akhirnya terlupakan. Mudah-mudahan senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah, selalu ajak dalam ketaatan ini. Karena itulah amalan yang nantinya akan dijaga oleh para malaikat untuk kita selalu. Ketaatan ini melahirkan ketaatan selanjutnya, ketaatan yang lain. Karena masih banyak amal ibadah yang belum kita kerjakan. Mari yang belum kita upaya mencarikan melalui kajian-kajian rutin oleh para pembalik untuk memberikan wawasan kepada kita agar ruang beribadah itu kita mampu meraih dan mampu melaksanakannya. Demikian Allah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kuasa petunjuk agar kita berada dalam bimbingannya hingga kita mengenal Allah dengan husnul khatimah. Barakallahu lakum wa sallallahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsalna bil haqq wa ja'ala kulli wal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa huwa rabbul arsyil azim wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'd. Jemaah rahmatullah, pada khutbah ini mari kita renungkan ayat Al-Quran firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalabu rasul mustaqam fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang telah menyatakan Tuhanku pencipta alam semesta, Tuhanku Allah yang hanya menguasai diri saya, mendorong saya untuk taat kepadanya, kemudian dia istiqomah, ajam ketaatan, maka dia tidak akan ragu dalam kehidupan ini. Dia tidak akan sedih.
Kemudian dalam ayat 15 Allah mengatakan mereka itulah penghuni surga kekal di dalamnya, karena itulah sebagai balasan terhadap amal yang pernah dikerjakannya selama hidupnya dunia. Mudah-mudahan kita dijaga oleh malaikat dan Allah selalu istiqomah takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah musnadi ya ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal اللهم اغفر لنا ودينا وارحمنا ربنا صغارا. اللهم اغفر الهدى والتقى وارحمنا دينا. اللهم صل لنا في عشرة تقبل ربنا هب لنا وذريتنا قرة أعين نلتقي أمامه رجاء مغفرة ذرية رب تقبل دعاء. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وترجمنا بالعافية. اللهم انحق الباطل باطلا ربنا أمنك رحمة وإن بنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ورزقكم الله يا الله أكبر الله